Sejak Desember 2019, dunia digemparkan dengan kemunculan virus corona yang begitu cepat menyebar. WHO telah memperingatkan seluruh negara bahwa hal ini dapat menimbulkan darurat kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, kasus COVID di Indonesia telah mencapai 127.000 jiwa. Suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, padu kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, 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 bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom, jemaat kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Redeemer Service online YouTube pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan dalam Mazmur 71 ayat 8 berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mari kita bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menciptakan dunia ini. Dialah Allah, great is our God. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Dialah yang menciptakan langit ini. Dia melukis cakrawala, merangkai setiap jagat raya, dan menciptakan alam semesta. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, katakan bersama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sebab kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan
kita, Dia yang menyelamatkan, dialah jalan kebenaran, dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Naikkan pujian ini dengan sukacita sekali lagi, katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sebab kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Mari bersama-sama kita naikkan pujiannya, katakan kami rindukan kuasa lawananmu. Kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersuka cita punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semua untuk kemuliaan namanya Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kita bersyukur dan bersuka cita karena kehadirat Tuhan. Katakan amin. Dialah Allah yang sungguh besar dalam kehidupan kita semuanya. Dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan puji ini bersama-sama. Here I bow. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel at the grace of grace? How great the love, stronger than death on us. Beautiful, so beautiful. I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever the scars of healing. There is the Son who came in grace and truth. How great the love that carries eyes to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus.
glorify in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berteduh di hadapan Allah kita. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari sejenak saudara, kita mengambil waktu mengaku dosa di hadapan Allah yang penuh dengan kasih setia itu. Allah yang Maha Tahu, seorang pun di antara kita tidak dapat berlari, tidak dapat bersembunyi dari hadapan-Nya. Mari saudara secara pribadi berdoalah di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan atas kegagalan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Oh Bapa di dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang kepada Engkau, kami mengakui betapa kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Namun kami seringkali gagal untuk hidup di jalan Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ada di tengah-tengah bangsa ini yang sudah Engkau berkati dengan kemerdekaan 75 tahun.
Tapi kami mengaku Bapa, seringkali kami tidak menjalankan peran kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak jalankan peran kami sebagai garam dan terang ketika kami belajar, ketika kami bekerja. Oh Bapa, kami mohon ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Oh Bapa, tolong kami ya Bapa, agar supaya kami belajar mempersembahkan hidup kami ini untuk Tuhan pakai bagi bangsa kami, bagi negeri kami Indonesia. Dan kiranya ya Bapa, kehadiran kami, peran kami sungguh-sungguh memancarkan kasih Kristus bagi dunia ini, bagi orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, sucikan dan kuduskan kami. Pakai hidup kami ini Tuhan, baharui kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, sebagai orang-orang yang telah diampuni, mari kita hidup untuk sungguh-sungguh berani mengakui iman kita di hadapan orang banyak. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur karena pengampunan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bila firman-Nya boleh mengubah setiap hati kita menjadi seperti Tuhan. Engkaulah yang Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sebab kami percaya Kau milik kami, dan kami juga milik-Mu Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berada di dalam kondisi krisis global. Apapun keadaannya, kita perlu untuk tetap dekat kepada Tuhan. Apabila Anda di dalam keadaan sehat dan baik, puji Tuhan. Apabila Anda di dalam pergumulan masalah yang begitu besar, atau Anda sedang dalam kedukaan, atau Anda dalam pergumulan sakit penyakit, atau Anda sedang dalam pergumulan keuangan pekerjaan, tetap cari Tuhan. Mari kita bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dan menyambut daripada minggu-minggu hari kemerdekaan. Tuhan, kami tahu saat ini Indonesia berada di tengah-tengah kondisi krisis bersama dengan ratusan negara di seluruh dunia. Semua orang mengalami pergumulan yang berat. Dan kami Tuhan tidak mau jauh dari Tuhan, khususnya di tengah-tengah kondisi krisis global ini. Tetapi sebaliknya justru kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Kami mau mengalami akan pertolongan Tuhan. Dan terlebih pada pagi hari ini kami mau bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Supaya kami boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mengerti akan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membuka di dalam 3 bagian Alkitab. Yang pertama di dalam Roma pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-7. Yang kedua di dalam Lukas pasal 20 ayat 24 hingga 25. Dan yang ketiga 1 Petrus 2 ayat 13 hingga 14. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. lalu kata Yesus kepada mereka, Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bisnis hancur karena ini.
Bapak Ibu, saya ingin membuka dengan sebuah cerita tentang seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaan sebagai pilot dan dia bingung mau buat apa. Dia pikir, oh saya mau jualan ikan. Dan dia dilihat di sana ada pasar, jalanan menuju ke pasar lewat sini. Dan dia kemudian memiliki satu spot dan dia memperjualkan barang dagangannya, yakni ikan. Yang menarik, dia bukan hanya pandai, dia menulis dengan besar tulisan, hari ini di sini jual ikan segar. Dan dia kemudian mulai duduk. Dan orang mulai berdatangan. Dan orang datang, kemudian ada orang yang mengatakan, loh kenapa kau tulis ini hari ini? Pasti hari ini bukan besok. Jangan tulis hari ini, cukup ditulis di sini jual ikan segar. Oh iya, Di. Kemudian dia hapus semua dan dia tulis di sini jual ikan segar dan dia menunggu pembeli lain. Tidak berapa lama orang berlalu lalang, kemudian ada orang yang kemudian memberikan kritik lagi. Kenapa kau tulis di sini jual ikan segar? Pasti di sini bukan di sana. Salah kok, cukup tulis jual ikan segar. Oh iya, Di. Kemudian dia hapus dan ditulis jual ikan segar. Dan dia sambil dia menunggu, kemudian tidak berapa lama orang lewat lagi. Orang memberikan saran, mestinya kau tidak usah tulis jual ikan segar. Pasti ikanmu segar, masa kau jual ikan busuk? Oh iya, Dik. Kemudian dia hapus kata segar itu. Jual ikan. Dan tidak berapa lama lagi melalui lalang orang. Dan orang kemudian mulai datang dan mengatakan, kenapa kau tulis jual? Pasti jual, masa kau kasih? Oh iya, dia hapus dan dia tulis ikan. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bayangkan, kemudian orang lalu lalang dan kemudian mereka menertawakan. Nasami ini ikan, Ces, bukan kepiting. Kemudian hapus dia langsung hapus. Setelah dihapus dan dia duduk, kemudian banyak orang mulai datang ke pasar belanja. Dagangannya makin gak menarik dan lama-lama gak laku. Dan siang hari pasar mulai tutup, dia gak laku dagangan ikannya. Bisnis pemuda ini hancur karena dia bertindak reaktif, dengar kritik saran tanpa dicerna, dipilah terlebih dahulu langsung dilakukan. Bukankah hidup ini seperti itu Bapak Ibu? Orang yang ingin berhasil hidupnya mengikut Tuhan, dia perlu bukan bertindak reaktif tetapi mengambil inisiatif untuk menjadi saluran berkat. Dan inilah yang menjadi pesan daripada Roma pasal 13. Secara keseluruhan ayat 1 hingga ayat 7 bisa dibagi menjadi 3. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 berbicara tentang natur orang percaya adalah berbuat baik. Bukan bereaksi orang baik saya baik, orang jahat saya lebih jahat. Bukan. Tetapi menunjukkan natur orang yang sudah ditebus Kristus adalah berbuat baik. Bagian yang kedua ayat 4 hingga 5 membicarakan tentang sebenarnya pemerintah, kata yang dipakai dalam bahasa asli Yunani adalah menunjukkan orang yang berwenang, orang yang punya otoritas. Kalau dia bisa naik pemerintah menjadi penguasa, dia tetap berada di bawah Tuhan. Artinya apa? Pemerintah bukan wakil Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk melakukan kehendak Allah. Dan bagian terakhir ayat 6 hingga 7, orang percaya diajar secara praktis oleh Paulus. Apa itu? Untuk melakukan perbuatan baik. Untuk jadi berkat di mana bumi dipijak. Membayar pajak, memberi hormat kepada orang yang seharusnya dihormati dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu, ada pendeta, ada di sebuah gereja yang mengatakan, salah, ayat ini sebenarnya bicara untuk pemerintah. Kalau pemerintah baik kita taat, kalau pemerintah jahat kita lawan. Betulkah demikian? Kalau kita perhatikan di dalam bagian Nas Roma pasal 13, khususnya keseluruhan daripada kitab Roma, Paulus bukan menulis kepada institusi pemerintahan, bukan. Paulus menulis kepada jemaat, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Untuk apa? Untuk bagaimana hidup mempersembahkan sebagai persembahan yang harum dirinya, hidupnya. Dan bagian ini dengan jelas mengingatkan kita hal yang penting. Apa? Entah itu pemerintahan baik atau jahat. Bagian kita bukan bertindak reaktif, tetapi mengambil inisiatif menjadi saluran berkat di mana bumi dipijak. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam bagian tadi yang kita sudah dengar di dalam kitab Roma, Petrus ataupun Lukas, kalau Anda perhatikan hal menarik ini. Paulus menulis surat Roma tahun 5758. Tahukah Anda Paulus meninggal martir
dia dipenggal kepalanya tahun 64 di bawah pemerintahan yang jahat, pemerintahan Romawi Kaisar Nero. Petrus berbicara tentang tunduklah kepada pemerintah dalam pengertian apa? Bukan tunduk bodoh-bodoh, tetapi tunduk untuk melakukan kebenaran. Tahukah Anda? Petrus martir disalibkan terbalik. Ketika Petrus menulis surat ini tahun 62-63, dia meninggal tahun 68. Tuhan Yesus, dia Tuhan, dia bukan hanya tahu sejarah, dia tahu masa depan. Di dalam ayat tadi kita dengar Lukas 20, 24, 25, Tuhan Yesus mengatakan, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi bagiannya, dan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagian ini, tahukah Anda sejarah mencatat, Yesus Kristus disalib pada tahun 33-an di bawah pemerintah Romawi oleh Gubernur Pontius Pilatus. Mungkin kita bertanya, bukankah Tuhan Yesus bisa mengutus 12 malaikatnya untuk sikat habis Pontius Pilatus dan tentara-tentara yang kejam? Dia bisa menyikat habis kepala imam, tokoh agama itu dan antek-anteknya. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Kita melihat Petrus, dia adalah paus pertama kalau orang Katolik. Dia adalah seorang rasul, punya pengaruh yang besar bukan hanya di Yerusalem tapi jemaat di kota-kota lain. Dia punya pengikut puluhan ribu. Bukankah dia bisa menggerakkan mereka untuk demo, bahkan anarki? Tapi mereka tidak lakukan ini. Petrus tidak lakukan ini. Paulus bukan hanya punya banyak orang-orang percaya yang dia layani di berbagai gereja di Asia. Bahkan banyak orang-orang di istana percaya Yesus karena pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus. Kenapa Paulus tidak menggerakkan massa? Kenapa Paulus kemudian tidak melakukan menggulingkan pemerintahan, membunuh Kaisar Nero di istana? Kenapa? Jawabannya adalah karena memang bukan itu panggilan hidupnya. Panggilan hidup mereka adalah bukan bertindak reaktif tetapi mengambil inisiatif melakukan kehendak Tuhan dengan jadi saluran berkat. Bapak Ibu, kita akan mendengar lagu Kita Indonesia. Sambil lagu diputarkan. Kita Indonesia. Saya ingin kita melihat bagian ini. Anda lihat uang 20.000. Silakan tebak gambar siapakah ini. Bisa tulis di YouTube. Biasanya saya tahu kalau ditulis selamat pagi dan sebagainya. Silakan tulis. Menurut Anda siapa? Dari jauh saja. Kalau Anda ada di dompet Anda tidak usah dilihat. Ada beberapa tokoh. Benar? Namanya adalah Dr. Sam Ratulangi. Beliau adalah salah satu dari 4 mata uang 20.000, 10.000, 500 dan 100 pengikut Kristus yang menjadi pahlawan kemerdekaan. Kita melihat bagaimana Sam Ratulangi adalah salah satu dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Di sana kita melihat Frans Kasiepo bagaimana memperjuangkan kemerdekaan bersama orang-orang Biak melawan penjajahan Belanda. Dan kemudian dia mengisi sebagai jabatan gubernur membangun negara. Kita melihat di sana bagaimana TB Simatopang. Dia adalah letnan jenderal sepeninggal daripada Jenderal Sudirman. Beliau kemudian menggantikan menjadi pemimpin kepala staf Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan 100 rupiah kalau Anda lihat di gambar. Tahukah Anda siapa? Bukan sembarangan orang. Seorang profesor, seorang doktor, ilmuwan, pernah jadi rektor, pernah jadi menteri, seorang sangat pandai. Benar, insinyur, doktor, insinyur, profesor, doktor, insinyur Herman Yohanes. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat di gambar berikutnya. Begitu banyak pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang mengisi, yang memberi peran mereka, keberadaan mereka, kemampuan mereka untuk menceritakan tentang kabar baik, yakni Injil Kristus di bidangnya masing-masing. Ada yang sebagai militer, ada yang sebagai seorang ilmuwan, ada yang sebagai politikus dan banyak hal. Dan mereka melakukan dengan lurus. Ada kalanya mereka dicaci maki. Ada kalanya mereka dicibir. Ada kalanya mereka harus bertaruh nyawa seperti Pierre Tendean. Bapak Ibu, jikalau kita mengikut Kristus semua lancar memang enak. Jadi saluran berkat semua lancar memang enak. Tapi ketika kita dicibir, dimaki-maki, bahkan diancam nyawa, maka jawabannya cuma satu. Ketika kita melakukan yang benar, firman Tuhan mengajar kita apa? Teguhkan hatimu. Tuhan melihat
Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup orang percaya. Disinilah kita mengisi kemerdekaan ini ketika kita menyambut 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita perlu tahu bahwa kita berada di bumi Indonesia. Di sini bagian kita. Apakah Anda seorang guru? Lakukan pekerjaan guru dengan penuh dedikasi. Apakah Anda seorang supir? Lakukan dengan penuh kecintaan sehingga orang lain diberkati. Bos Anda diberkati. Apakah Anda seorang pedagang? Atau penjual nasi kuning? Atau pengacara? Atau militer? Kerjakan menjadi saluran berkat Tuhan. Kerjakan secara profesional sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, tidak semua orang ditulis namanya seperti pahlawan besar. Ada begitu banyak orang-orang percaya pengikut Kristus yang kemudian mengisi kemerdekaan yang tidak ditulis namanya. Kita pun dipanggil hal demikian. Mungkin hal yang kecil. Mungkin juga Anda mungkin bertanya, tapi Pak Pendeta saya tidak tinggal di Indonesia, bagaimana? Di mana bumi dipijak, kita bisa jadi berkat. Saya ingin gambar berikutnya, saya ingin menceritakan tentang bagaimana nama Tuhan dipermuliakan di bumi Jepang. Berapa tahun yang lalu kami tinggal di Jepang dan kami baru pulang. Kami tinggal di kompleks dormitory Shimane University. Di sana tidak banyak orang Indonesia, tetapi setiap tahun diadakan besar dan kemudian masing-masing memperkenalkan budayanya, makanan khasnya waktu itu diminta. Kami pikir apa ya? Nasi kuning. Nah, Anda bisa bayangkan stand Indonesia di sini, kemudian di sana ada stand dari Mongolia, dari Bangladesh, dari negara China, macam-macam. Dan saya ingat betul di gambar yang Anda lihat. Saya kemudian apa yang saya bisa lakukan ya dengan bahasa Jepang yang sangat terbatas. Saya mengatakan, Irasemase, hai doso, kirogohan, hai doso. Bapak Ibu tahu nggak? Hari itu makanan jualan kami ludes, laris, manis. Ada satu kejadian yang membuat saya berkesan. Ada seorang ibu kemudian datang, kurang lebih bahasa dengan terjemahan bahasa Jepang, pakai bahasa Jepang, kurang lebih dia mengatakan demikian. Saya sudah mendengar tentang Indonesia dan punya kesan yang baik. Saya ingin membeli ini sambil dia memegang barang yang sudah dibeli nasi kuning itu. Saya ingin membeli ini dan memakannya dengan ketulusan dan ucapan syukur. Bapak Ibu, waktu saya dengar situ, saya langsung makdek. Hari itu, nama Indonesia harum di kota kecil di mana kami tinggal. Setiap kita punya peran. Kadang orang berpikir, saya cuma jual nasi kuning. Tidak masalah. Ketika dikerjakan dengan baik, jual dengan enak, dengan harga yang pantas, nama Tuhan dipermuliakan. Oh Pak, saya nggak bisa berhal, tapi saya mau buang sampah pada tempatnya. Itu pun sudah bagian daripada menjadi saluran berkat. Ada orang yang kemudian bagaimana, apakah cuma membayar pajak? Bukan hanya membayar pajak, mentaati peraturan lalu lintas. Di Makassar saya melihat banyak sekali orang yang kumpul-kumpul nggak pakai masker. Kita perlu mengetahui dan bersama-sama pemerintah mendukung protokol kesehatan yang kuat, yang ketat, sehingga keadaan Indonesia jauh lebih baik di tengah-tengah kondisi krisis kita. Dengan keberanian kita, dengan kedisiplinan maju menyelesaikan krisis ini. Ada orang yang kemudian mengatakan, Dede, Kak lewat sekali ini. Ini sudah orang mati, dia masih kubur orang mati pakai APD. Jangan kok begitu. Tenaga medis dimaki-maki, orang yang mengubur dengan protokol kesehatan ketat dimaki-maki. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak mengerti. Di sini bagian kita adalah melakukan dengan benar. Bagian kita adalah terus menjadi saluran berkat. Kadang itu mesti tidak enak. Bapak Ibu, ketika kita menyambut kemerdekaan Indonesia, apapun kondisi Anda, Tuhan punya rencana yang dahsyat. Tuhan ingin memberkati Anda, bukan dengan bertindak reaktif. Dia jahat, saya berbuat jahat, bukan. Tetapi bertindak, berinisiatif jadi saluran berkat. Hari ini, Anda dan saya dipanggil bukan hanya mengukir perbuatan baik saat ini, mengukir kekekalan, membawa harum nama Tuhan di mana bumi kita pijak. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Indonesia. Amin. Mari kita berdoa.
Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengetahui setiap kondisi kami. Ada yang biasa-biasa, ada yang menjerit, Tuhan tolong. Dan hamba berdoa untuk setiap pendengar, setiap umat-Mu, setiap jemaat daripada GKY, khususnya yang di Makassar. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Berikan hikmat, berikan pertolongan. Supaya tidak asal mendengar kritikan, saran, apa kata dunia, apa kata diri, tetapi memberi tempat, pertimbangan, prioritas apa kata firman Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melibatkan Tuhan, tidak akan kekurangan penyertaan Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Justru bukan ketika kami merasa diri kuat, tetapi justru ketika kami melakukan bagian kami di tengah-tengah kelemahan, maka nama Tuhan dimuliakan dan Indonesia diharumkan. Dan kami tahu Tuhan, ini semua karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang di dalam kondisi pekerjaan kesusahan Tuhan kuatkan, Tuhan beri hikmat untuk boleh keluar dari krisis ini. Yang dalam keadaan sehat, keadaan baik, Tuhan semangati untuk tetap jadi berkat. Meteraikan firman-Mu Tuhan, berkati Bapak Gembala bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat majelis. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kita hari ini, kita akan mengangkat dan meneguhkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudara yang akan mengambil bagian dalam pelayanan jemaat sebagai badan pengurus bidang komisi. Untuk masa pelayanan periode 2020-2021. Untuk maksud itu kita perlu mengetahui dan mengerti bahwa majelis jemaat telah mempercayakan pelayanan ini kepada saudara-saudara untuk melaksanakan panggilan dan tugas berbagai bidang pelayanan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Untuk dapat memenuhi panggilan dan tugas berbagai bidang pelayanan yang begitu besar dan luas, yang tidak mungkin dapat ditangani sendiri oleh majelis jemaat. Karena itu majelis jemaat mengangkat dan melantik saudara-saudara anggota jemaat sebagai badan pengurus bidang komisi. Dalam melaksanakan panggilan dan tugas yang dipercayakan kepada mereka, badan pengurus bidang komisi bertanggung jawab secara penuh kepada majelis jemaat. Masa pelayanan badan pengurus bidang komisi satu periode ialah 1 tahun. Berkenaan dengan pengangkatan dan peneguhan saudara-saudara sebagai badan pengurus dalam masa pelayanan tahun 2020-2021, maka saya harap saudara-saudara untuk tampil ke depan dan menyatakan satu ikrar janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Tetapi sebelumnya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah pernyataan-pernyataan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara merasa terpanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai badan pengurus. Saudara-saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan pelayanan ini, saudara senantiasa akan bersumber dan berdasar kepada ketaatan akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Saudara-saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan segala rencana dan kegiatan pelayanan selalu berpedoman pada tata gereja sinode Gereja Kristus Yesus dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh majelis jemaat. Saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada saudara-saudara dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Karena itu saya persilakan kepada saudara-saudara untuk dapat mengucapkan ikrar janji jabatan. Ikrar janji jabatan. Hari ini Allah memanggil dan meneguhkan saya ke dalam suatu pelayanan sebagai pekerja gereja Kristus Yesus. Maka dengan sukacita saya menerima pelayanan yang
berdasarkan pernyataan ikrar janji jabatan yang sudah saudara-saudara ucapkan, maka saya atas nama Majelis GKY Makassar meneguhkan saudara-saudara sebagai badan pengurus bidang komisi untuk masa bakti pelayanan tahun 2020-2021. Saya mengundang rekan-rekan hamba Tuhan untuk turut bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang diteguhkan dan dilantik sebagai badan pengurus. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama turut mendoakan saudara-saudara kita yang diangkat sebagai badan pengurus. Kami mengangkat saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini. Biarlah Engkau berikan kepada mereka hati yang dipenuhi dengan kasih-Mu, hati yang dipenuhi dengan dedikasi untuk mereka boleh melayani dengan segenap hati dan menjadi satu berkat bagi pertumbuhan rohani jemaat-Mu. Beri mereka kekuatan dan pertolongan ketika mereka menghadapi kesulitan dan tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Berikan kepada mereka karunia-karunia yang dibutuhkan di dalam mereka melayani Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menuntun saudara-saudara kami ini yang ditetapkan sebagai badan pengurus bidang komisi. Amin. Jemaat yang terkasih, sambutlah saudara-saudara kita, badan pengurus yang telah diteguhkan ini. Dukunglah mereka dengan doa dan kasih. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jeffrey Sudirgo. Kami jemaat GKY Makassar diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di KU1 maupun Redeemer Service. Terima kasih untuk pelayanan yang indah yang boleh kami rasakan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim Creative Project, kali ini dipersembahkan oleh Komisi Pemuda. Terima kasih untuk puji-pujian yang indah. Minggu depan 23 Agustus, KU1 dan Redeemer Service dilayani oleh Pendeta Budionoli dengan tema Apakah Allah Adil? Untuk tanya jawab kitab Roma, Bapak Ibu, kita akan mengadakannya Rabu depan. Untuk tanya jawab kitab Roma, Bapak Ibu, kita akan mengadakannya Rabu depan 19 Agustus pukul 7:30 WITA melalui channel YouTube GKY Makassar. Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar kitab Roma yang saudara-saudara belum mengerti, dapat disampaikan kepada Guru Injil Lestari. Hari ini nama-nama pengurus sudah diselipkan di dalam warta dan kita tadi sudah melihat mereka sudah diteguhkan. Doakan mereka, dukung mereka di dalam kasih. Redeemer Talks, satu acara yang sangat penting, yaitu kita akan mengadakannya Selasa 25 Agustus 2020, 7:30 sampai jam 9 WITA. Ini pembicara kali ini adalah Ernest Prakasa. Tentunya kalian sudah mengenal siapa Ernest Prakarsa dan kita akan mendengarkan kesaksian dari kehidupan dia sebagai anak-anak Tuhan. Ruang tolong menolong Bapak saudara-saudari dapat melihatnya dalam iwarta. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada worship leader untuk memimpin pujian dan persembahan. Setelah kita bersyukur karena firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, mari kita akan membawa korban syukur kita bersama-sama kepada Tuhan kita. Kita naikkan pujian, katakan ku beri yang terbaik. Tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu.
persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari dulu bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya yang terbaik. Mari kita bersuka cita dengan pujian ini sekali lagi sebagai syukur kita karena kasih yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya yang terbaik. Papa pada, 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 papa yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya yang terbaik hanyalah bagimu, dan hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya yang terbaik. Puji syukur kepadamu ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami sebagian kecil dari apa Engkau telah berikan. Biarkanlah persembahan ini berguna bagi gerejamu dan jalanmu. Terima kasih ya Bapa, berkatilah bagi kami yang telah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih di dalam nama-Mu ya Bapa kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengembalikan segala puji syukur kita ke hadapan Tuhan. Dialah yang layak untuk dipuji dan dialah layak untuk disembah oleh segala bangsa.
kepada segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak Saudara-saudari, sebelum kita menerima berkat dari Allah Tritunggal, saya akan membacakan dari Roma 13 ayat 1 sampai 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Saudara-saudari, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan persembahan pujian, dan bagi saudara-saudari yang belum menyelesaikan persembahan, saudara-saudari dapat segera menyelesaikannya. Sejak Desember 2019, dunia digemparkan dengan kemunculan virus corona yang begitu cepat menyebar. WHO telah memperingatkan seluruh negara bahwa hal ini dapat menimbulkan darurat kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, kasus COVID di Indonesia telah mencapai 127.000 jiwa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa
dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, 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 bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.